Racer adalah istilah yang sering digunakan dalam dunia anak-anak mobil. Racer ini asal muasalnya merupakan plesetan dari kata racer yang berarti pembalap. Istilah racer ini memang merupakan ejekan atau candaan kepada orang-orang yang memodifikasi mobilnya agar terlihat kencang atau keren seperti mobil balap, men. Padahal tidak sama sekali. Yang kalau kita lihat malah jadi terkesan norak atau alay. Kenapa nasi? Kenapa enggak jagung atau roti yang merupakan makanan pokok lainnya? Enggak gitu konsepnya, men. Karena rice atau nasi adalah sebuah kepanjangan yang berarti Rice Inspired Cosmetic Enhancements, atau bahasa kitanya adalah tambahan aksesoris yang terinspirasi dari mobil-mobil balap, men. Contoh umumnya adalah spoiler, air scoop, knalpot, lampu door, body kit, hingga stiker-stiker yang bergaya mobil balap, men. Nah, di video kali ini gue nggak bakal bahas semua part tersebut, tapi terfokus pada arti stiker-stiker yang sering orang-orang Indonesia tempelin di mobil-mobil mereka, men, yang kadang nggak nyambung sama merek mobilnya. Langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama adalah TRD, atau singkatan dari Toyota Racing Development. Dari namanya aja udah ada Toyotanya, men. TRD sendiri adalah sebuah tuner in-house dari Toyota, khusus untuk riset divisi mobil-mobil balap mereka, men. Sejarah TRD bermula pada tahun 57, ketika mereka pertama kali turut serta dalam ajang balap rally. Walaupun pada saat itu, mobil Jepang masih dipandang sebelah mata, tetapi mereka udah berpikir jauh ke depan untuk riset mesin mobil-mobil balap mereka, men. Gokil. Project mobil balap pertama Toyota adalah sebuah Toyota Crown Deluxe yang diriset untuk berkompetisi di ajang daya tahan rally 19 hari, men, yang berlangsung di negara Australia. Dan waktu itu, TRD masih memakai nama Toyota Sport Corner atau yang disingkat Tosco atau Tosco. Suka-suka lu udah nyebutnya bagaimana. Dan pada saat itu, Toyota Crown ini mampu menyelesaikan lomba sepanjang 17.000 km dan finish di posisi 47 dari 86 peserta, men. Tidak jelek dan tidak terlalu bagus juga. Nah, dan pada tahun 76, Tosco sudah berganti nama menjadi TRD. Dan di tahun 80-an, TRD sudah mulai ikut ajang-ajang balap di seluruh dunia, men. Mulai dari grup A Touring Cars, grup B Rally Cars, dan grup C Sport Cars. Di negara Indonesia sendiri, Toyota pertama kali memasukkan embel-embel TRD untuk mobil kecil mereka, men, yaitu Yaris Bakpao dengan tempel-tempelan body kit yang menjadikannya lebih mahal 25 juta daripada Yaris versi biasa. Sangat gokil. Untuk tahun-tahun belakangan ini, Toyota sudah mulai nggak pakai embel-embel TRD lagi pada mobil-mobil balap mereka, men, dan digantikan dengan nama Gazoo Racing. Mungkin Toyota malu karena nama TRD udah turun derajat, sebab sering dipakai pada mobil-mobil ECGC. Semoga aja stiker-stiker Gazoo Racing nggak ikut-ikutan nempel di mobil-mobil standar Toyota, men. Jika Toyota punya TRD, maka Honda punya tuner in-house-nya sendiri, yaitu Mugen. Dua huruf kanji yang ada pada tulisan Mugen terdiri dari kata mu, yang artinya tidak ada, dan gen, yang artinya batas. Jika kalau digabungin menjadi tidak ada batas atau tanpa batas, men. Kalau mau lebih kerennya lagi, dalam bahasa Inggris adalah without limit. Anjay. Mugen juga memproduksi komponen part-part OEM seperti knalpot dan body kit untuk mobil-mobil biasa yang diproduksi oleh Honda Motor Company, men. Varian Honda versi Mugen juga banyak hadir di pasaran seperti CRX Mugen, Fit Mugen, S2K Mugen, Accord Mugen, Civic Mugen, hingga NSX Mugen, men. Gokil. Selanjutnya adalah Nismo. Siapa yang nggak tahu Nismo? Main lu kurang jauh, men. Kalau kagak tahu Nismo. Nismo adalah singkatan dari Nissan Motorsport. Kalau nggak ada Nismo, akhir tahun 80-an, nama GTR nggak bakal bisa terkenal sampai sekarang, men. Sebelum Nismo lahir, Nissan mempunyai dua divisi motorsport yang terletak di Opama, Jepang, yang terfokus pada pengujian mobil-mobil Nissan, dan pabrik satunya lagi ada di daerah Omori, yang memang merupakan tempat perakitan mobil-mobil Nissan, men. Lalu, pada tahun 84, Nissan menggabungkan dua pabrik tersebut untuk membantu tim balap Nissan yang berkompetisi di Japanese Formula 3 Championship, dan lahirlah Nissan Motorsport International Limited, atau yang disingkat Nismo. Dengan divisi balapnya, Nissan langsung menjuarai segambreng kompetisi balap. Pada tahun 90 hingga tahun 93, Nissan memenangi Japan Sport Prototype Championship dan juga All Japan Grand Touring Car Championship yang berganti nama menjadi Super GT, men.
Nggak cuma di Jepang doang, Nismo juga berhasil memenangi FIA GT1 World Championship pada tahun 2011 dan juga mesin andalan doi VK45DE yang diikuti turun balap ketahanan 24 jam di sirkuit Lemang. Dari 19 mobil, 13 diantaranya pakai mesin tuningan Nismo ini, men. Gila. Setelah merajai dunia balap, Nismo pun mulai merambah ke mobil-mobil produksi massal Nissan. Sebut saja Juke Nismo, Fairlady Nismo, Elgrand Nismo, Almera Nismo, dan bahkan untuk mobil listriknya juga ada versi Nismo-nya, men, yaitu Nissan Leaf Nismo. Gokil. Lanjut, yang keempat adalah Rally Art. Dari namanya aja udah mendefinisikan kalau tuner in-house kepunyaan Mitsubishi ini terfokus kepada ajang rally, men. Sebenarnya bukan hanya rally Art juga berkecimpung dalam balapan off-road, men. Anjay. Rally Art pertama kali beroperasi pada tahun 83, diguguskan oleh Andre Kowan yang merupakan pembalap rally Mitsubishi itu sendiri, men. Setelah banyak prestasi yang didapatkannya, akhirnya produk-produk mereka pun dijual massal, mulai dari kelengkapan eksterior seperti roof air vent kit, underguard, tongue guard, diff guard, underfloor guard, hingga pintu berbahan serat karbon, men. Bukan cuma itu doang, part-part lain pun juga ikut dijual, seperti big brake kit, suspension, drivetrain, clutch, electrical, cooling, engine, intake, serta exhaustnya juga, men. Spare part yang dijual tersebut tersedia untuk segala macam generasi Lancer Evolution, men, yang meliputi Lancer Evolution 5, Lancer Evolution 6, Lancer Evolution 6 Tommy Makinen Edition, Lancer Evolution 7, Lancer Evolution 8, Lancer Evolution 8 MR, Lancer Evolution 9, dan Lancer Evolution 10, men. Berbeda dengan TRD, Mugen, ataupun Nismo yang juga ikut menjual partnya untuk mobil komersial, men, Rally Art cuma terfokus pada mobil-mobil balapnya doang. Perusahaan ini memang relatif kecil jika dibandingkan dengan Toyota, Nissan, ataupun Honda. So, mereka pun mulai kewalahan dalam hal finansial dan akhirnya Rally Art pun harus ditutup pada tahun 2010 dan kemudian Lancer Evo juga kena imbasnya dengan dihentikan produksinya sampai Evo 10 doang, men. Sangat disayangkan. Next, beralih dari perusahaan Jepang ke perusahaan Eropa, men, yaitu AMG. Pasti banyak dari kalian yang belum mengetahui kalau AMG dulunya bukanlah bagian dari Mercedes-Benz. AMG sendiri didirikan sekitar tahun 60-an oleh Hans Werner Alfreds, seorang mekanik Mercedes-Benz. Berawal dari kekecewaan doi atas mundurnya Mercy dari segala kegiatan balap, men, membuatnya berkeinginan meneruskan nama Mercedes-Benz agar tetap berkompetisi. Doi pun mengajak temannya, Erhard Melzer, susah bener sih namanya. Intinya, si Alfreds ini ngajak temannya itu untuk membeli Mercedes-Benz 300 SE. Kemudian mereka preteli dan ditingkatkan tenaganya dari 170 horsepower menjadi 235 horsepower, man. Anjay. Hasilnya, mobil mereka berdua itu memenangi 10 balapan di kejuaraan mobil touring Jerman pada tahun 65. Kabar pun tersebar cepat, sehingga banyak permintaan dari para pengguna-pengguna Mercy lainnya untuk disettingin sama dua sejoli ini, men. Maka, mereka memutuskan untuk mendirikan bengkel mereka sendiri di kota asal mereka, Grossaspass, Jerman, dengan nama AMG, yang merupakan singkatan dari nama mereka berdua, yaitu Alfreds, Melzer, dan kota Grossaspass. Anjay. Dan pada tahun 90-an, Mercy pun membeli saham AMG ini dan menjadikannya sebagai divisi sport dari mobil-mobil mereka. Sebut saja C36 AMG, C43 AMG, E55 AMG, G65 AMG, G63 AMG, dan AMG GTR, men. Dan tuner in-house terakhir yang gue bahas di video ini adalah tidak lain dan tidak bukan saingan senegara dari AMG, yaitu M Performance, kepunyaan BMW, atau yang kalau disok-sokin Inggris menjadi BMW. Padahal orang Jermannya sendiri nggak menyebut seperti itu. BMW. In German, you say BMW stands for Bayerische Motorwerke. Yeah, it is not a funny term.
Sejarah M udah ada sejak tahun 72 dengan mobil pertamanya, yaitu BMW 3.0 CSL yang pernah menjadi juara dunia dalam adu daya tahan 24 jam di sirkuit Daytona dan adu daya tahan 12 jam di sirkuit Sebring. BMW seri M dan BMW biasa yang memakai emblem M adalah mobil yang berbeda karena BMW M adalah mobil yang benar-benar diciptakan dengan tenaga maksimal, suspensi, serta aerodinamika yang sangat sempurna. Contohnya BMW M1, BMW M3, BMW M4, BMW M6, dan BMW X-Man. Intinya, BMW seri M memiliki DNA sebuah mobil balap yang legal di jalanan. Sementara BMW biasa yang memakai emblem M bisa dibilang mirip kayak TRD Sportivo-nya Toyota yang cuma ditambahin body kit dan beberapa aksesoris. Walaupun bisa dibilang gak pelan juga men, karena mesinnya juga dapat sedikit improvement agar mendekati seri M. Bagi kalian yang suka nonton MotoGP, BMW bekerja sama dengan Dorna selaku penyelenggara MotoGP itu men sejak tahun 99 dengan memakai setiap generasi BMW seri M untuk menjadi mobil safety car-nya MotoGP. Gokil. Dah lah, segitu aja dari gue. Semoga dengan adanya informasi ini, gue kagak ngeliat lagi tuh orang-orang yang asal nempelin mobilnya pakai stiker-stiker kagak nyambung. Mobilnya Brio, tapi ditempelin stiker TRD, atau mobilnya Xenia, tapi ditempelin stiker Mugen men. Gak habis pikir gue. Oke deh, thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.